Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Oktavian Ramadhani dari Universitas Jember. Nah, ini adalah video demo untuk back-end technical test dari seleksi magang batch 1 2026 oleh SIL. Nah, saya akan mendemonstrasikan API untuk sistem manajemen cuti karyawan yang telah saya bangun dengan Laravel 10 dengan implementasi Clean Architecture. Nah, beberapa fitur yang dimiliki oleh API ini itu yaitu autentikasi konvensional dan Google OAuth, lalu role-based access control untuk employee dan admin, lalu manajemen pengajuan cuti, terus validasi kuota cuti yaitu 12 hari per tahun, lalu upload file untuk di pendukung approval cutinya. Langsung saja masuk ke GitHub-nya. Nah, di sini saya menggunakan Clean Architecture sesuai dengan yang deskripsi dari technical testnya. Em, nah, ini ada fitur-fiturnya. User registration with email validation, konvensional login atau yang biasa pakai email sama password. Lalu ada Google OAuth, login with Google. Terus employee feature-nya ada create untuk cuti dengan isinya atau atributnya itu data apa tanggal mulai sama tanggal akhir cuti, alasan dan juga attachment atau file upload seperti itu. Terus bisa melihat pengajuan cuti statusnya, bisa cek kuota leave kuota yang tersisa untuk cutinya, bisa juga menghapus pengajuan cuti yang masih pending, lalu auto calculation of hari cutinya, auto dikalkulasi, terus juga real time quota validation. Terus admin feature-nya itu adalah melihat semua request cuti dari semua employee, juga mengapprove dan juga menolak cutinya, juga menambahkan note atau komen di status ketika pengajuan, ketika merecek atau me-approve view, em, dan juga admin bisa melihat informasi pegawai dan cuti historinya pegawai. Sistem whitelist request monitoring juga dimiliki oleh admin. Lalu sistem fiturnya ada cuti manajemen otomatis yaitu 12 hari per tahun. Ada date validation juga. Start date itu harus lebih besar dari hari ini karena kita itu sedang mengajukan cuti, jadi nggak bisa langsung hari ini cuti gitu. Lalu tanggal berakhir juga harus lebih besar dari start date. File upload juga bisa support PDF, JPG, PNG dengan maksimal ukuran 2 MB. Juga API dokumentasi yang komprehensif. Struktur error respon juga ada database seeding untuk ngetes nanti. Ini untuk teknologi yang saya gunakan yaitu adalah Laravel 10, ada PHP versi 8.1, ada MySQL untuk database-nya, terus ada Laravel Sanctum, juga Laravel Socialite, terus ada arsitektur pattern-nya itu saya menggunakan clean arsitektur seperti yang ada di eh, folder test pada backend seperti itu. Terus ya seperti itu untuk yang saya gunakan pada pembangunan API backend ini. Nah, berikut ini adalah bentuk dari repositorinya. Ada controller, middleware, request, service, repositories, model, dan provider seperti itu.
Ini untuk layar-layar responsibility untuk clean arsitekturnya, yaitu ada controller, yaitu yang menghandle HTTP request, terus delegate to services, lalu return response. Terus server service itu untuk logic bisnisnya, validasi dan orkestrasi. Repositories itu untuk database, abstrak operasi, dan juga mengandung clean data access juga. Model itu untuk define data structure, relationship, dan aksesor. Selanjutnya ada request, tahu untuk ngevalidate data yang akan datang. Selanjutnya ada middleware untuk filter dan mengauthorize request. Ini untuk step by step instalasinya ada di GitHub. Ini untuk database INV-nya. Nama database-nya saya menggunakan Juti. Terus ini opsional, tapi untuk mengaktifkan OAuth-nya harus mengikuti setup ini. Terus ini ada user tabelnya, ID, seperti itulah. Pokoknya seperti biasa, get request tabel juga ya yang dibutuhkan untuk pengajuan cutinya apa aja, kayak total harinya, start date sama end date, terus total hari, alasan, ya seperti itu. Ini ada relationship, jadi satu user memiliki banyak apa namanya pengajuan cuti. Ini untuk relationship untuk user atau karyawan. Selanjutnya untuk admin ini juga sama. Satu user admin bisa memiliki banyak apa namanya? Bisa memiliki banyak pengajuan cuti. Ya seperti itu. Ini untuk API documentationnya, untuk register login, bla bla bla. Ini tidak perlu diautentikasi. Seperti itu, bla 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 bla. Ini untuk admin endpointnya. Yang pasti kita harus mengautentikasi untuk adminnya. Ini juga get on leave karena kita harus mendapatkan data dari spesifik user, jadi harus diautentikasi. Mungkin seperti itu buat API documentationnya. Ini ada menuju ke Postman yang di bawah nanti, tapi itu kita akan bahas nanti. Nah, ini untuk mulai kita masuk ke testingnya. Nah, pada kode atau repository itu sudah disiapkan untuk seedernya. Beberapa adalah ini, untuk admin adalah emailnya adminexample.com bla 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 bla. Mungkin langsung masuk saja ke ini apa? Oh, ini untuk bisnis rule-nya. Ya, seperti itulah untuk seperti sesuai dengan yang ada di dokumen tugasnya. Terus kita lanjut mungkin langsung ke Postman-nya aja. Oke, kita sudah di Postman-nya. Jadi ini adalah dokumentasi untuk Postman-nya. Jadi untuk register, ini ada URL-nya seperti ini. Lalu untuk header-nya ada content type yaitu application JSON dan juga accept application JSON. Terus untuk apa ini namanya? Bodinya itu ada data raw yang isinya adalah name, email, password, dan password confirmation. Nah, kalau benar itu akan keluar seperti ini dengan validasi. Oh ya, kalau kalau benar kita terregister itu outputnya seperti ini.
Terus ada login dengan headernya seperti ini dan bodinya seperti ini. Kalau benar sesuai dengan yang ada di database, akan muncul message login successful dan jika salah itu invalid kredensial. Ya, mungkin seperti itu. Ini ada penjelasan untuk header dan bodinya. Terus kita untuk melihat profil itu ada seperti ini. Jadi yang tokennya setelah kita login tadi itu tokennya kita copy lalu kita masukkan ke out sini untuk mendapatkan informasi profile dari si user yang telah login tersebut. Terus logout juga sama dengan token yang digunakan waktu login tersebut. Nah, ini untuk Google OAuth-nya. Nah, jadi ketika kita mengeran ini, itu akan muncul respon seperti ini. Nah, ini kita bakal ke redirect menuju ke URL ini, URL dari ini, lalu kita diminta untuk login menggunakan Google account kita. Dengan catatan kita harus meng-setup seperti yang ada di dokumentasi readme.md-nya. Terus ini untuk callback-nya. Kalau sukses akan seperti ini. Ya mungkin itu untuk login dan registernya. Selanjutnya adalah kita membuat, oh salah. Yang pertama itu kita memanggil atau mengecek eh, pengajuan cuti milik suatu, aduh, kalau kita login menggunakan employee A misal, kita ingin ngecek employee A itu, kalau misal kita, maaf salah, misal kita login menggunakan akun kita, nah kita ingin ngecek milik kita itu sisa berapa atau pengajuannya itu apa aja. Nah ini ada seperti ini bakal nganunya datanya. User ID, bla bla bla, start date, end date, ini contohnya seperti itu. Dengan statusnya itu pending, itu masih menunggu approve dan reject dengan token yang sama ketika muncul waktu login. Seperti itu. Dan ini untuk token ini itu masih token user karena kita masih di bagian user side itu. Terus ini untuk create mengajuan pengajuan cutinya. eh jadi kita harus mengisi start date, end date, reason dan juga attachmentnya atau file pendukung lah anggapannya kita. Nah ini kalau masih pending, kalau baru kita request itu pasti masih pending. Kalau kuotanya kurang akan seperti ini. Dan juga sebenarnya ada satu lagi untuk apa namanya ya? Reason ini itu harus lebih banyak dari 10 karakter. Ada seperti itu. Ah, ini minimum 10 karakter. Ini juga masih token dari user yang login. Jadi kalau masih kurang dari 10 karakter itu bakal muncul seperti ini juga. Bad request juga. Dan juga kalau misal ini juga, ya pokoknya kalau tidak sesuai dengan nganu bakal muncul bad request seperti itu. Dengan message yang sesuai dengan errornya. Seperti itu. Terus ini untuk mengambil atau istilahnya kita melihat detail gitu. Ya, seperti itu. Ada juga error-error forbidden, error-error not found seperti itu. Ini delete untuk mendelete hanya untuk mendelete pending request dan request kita sendiri, request cuti kita sendiri. Yang approve atau yang reject itu tidak bisa. Dan juga attachment file itu akan terhapus dari
penyimpanan seperti itu. Ini untuk responnya ketika sukses dan ketika bad request. Ya, seperti itu. Oh, mm, mm, mm. Kita lanjut ke admin sekarang. Betul? Ya, lanjut ke admin. Ini untuk mengambil semua dari semua user, entah itu beda user itu bisa karena dia admin kan. Beda dengan user itu sendiri yang hanya bisa melihat melihat requestnya sendiri. Ini bisa. Ini user 2, ini user 3. Nah, kalau nggak bisa, kalau bukan admin nggak bisa. Terus ini untuk approve live requestnya seperti ini. Kalau oke, bakal mengubah statusnya sama admin admin node-nya juga. Nah, ini juga ada misal adminnya banyak gitu, ID adminnya juga bakal tercatat. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini untuk bodinya seperti ini, terus reject juga sama, hanya beda di eh, statusnya saja. Mungkin seperti itu untuk demo API yang saya bangun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.